Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Patricius Batarius. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah kita, yaitu integral numerik, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode Simpson 1-3. Sebelumnya kita mengetahui bahwa metode trapesium dengan beberapa interval yang lebih kecil dapat digunakan untuk mencari sebuah fungsi dari integral. Cara lain yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil yang lebih teliti adalah dengan menggunakan polinomial dengan orde yang lebih tinggi untuk menghubungkan titik-titik yang ada di dalam fungsi tersebut. Salah satunya adalah metode Simpson 1-3. Metode Simpson 1-3 menggunakan polinomial orde 2 dengan 3 titik untuk mendekati fungsi, yaitu di FA, FB, dan FC. Rumus Simpson 1-3 dapat diturunkan berdasarkan Deret-Taylor. Kita perhatikan gambar yang ada di samping ini untuk mengetahui proses penurunan sampai mendapatkan persamaan aturan Simpson 1-3. Sebuah fungsi fx itu dibagi dalam satu partisi atau satu bias, yaitu batas bawahnya titik A, batas atasnya titik B. Dan delta X ini adalah jarak antara titik A dengan titik C, di mana C-nya sendiri itu adalah A tambah B dibagi 2. Sehingga X itu sama dengan B dikurangi A dibagi 2. Persamaan integral Simpson sendiri untuk fungsi dari fx dari titik A ke titik B itu ditulis 1/3 FA, yaitu nilai fungsinya di titik A ini, yang nilainya ada di titik sini, tambah 4 kali FC, yaitu nilai fungsi di titik C, yaitu FC dikali dengan 4, ditambah dengan FB, nilai fungsi di titik B, yaitu FB. Dengan memasukkan nilai delta X ke persamaan 6 ini, diperoleh persamaan Simpson 1-3, yaitu I sama dengan B kurang A dibagi 6, FA plus 4FC plus FB. Nah, itu kalau ada satu partisi saja, aturan Simpson 1-3. Penjelasan lainnya bisa dilihat seperti ini, bahwa aproksimasi dengan fungsi parabol 3 titik tadi, titik A, titik B, titik C atau X0, X1, dan X2, dengan jarak dari X0 ke X1 itu sama dengan X1 ke X2, yaitu sama dengan H. Di sini saya tuliskan delta X atau H, B kurang A dibagi dengan N. N-nya ada 2 bias, ada 3 titik, dan ada 2 bias, 1 partisi. Nah, ditulis seperti ini, integral dari fx dx dengan batas bawah A, batas atas B, itu pendekatannya sama dengan
sigma dari CIFXI dengan I sama dengan 0 batas bawahnya dan batas atasnya 2. Dengan kata lain hanya 2 bias. Yaitu sama dengan C0 kali Fx0. Fx0 itu ada di sini. Kemudian C1 kali Fx1 tambah C2 kali Fx2. Jika dilihat, maka fungsi yang sebelumnya Fx itu berubah menggunakan fungsi parabol menjadi Lx, maka luas daerah yang kita cari adalah luas daerah yang diarsir warna biru ini. Jika diuraikan lagi, maka I atau integral dari Fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan H/3 kali Fx0 tambah 4 Fx1 tambah Fx2. Fx0-nya di sini, Fx1-nya di titik ini, dan Fx2-nya di titik ini. Jika diuraikan lebih lanjut, aturan Simpson 1,3, maka Lx sama dengan X kurang X1 kali X kurang X2 dibagi X0 kurang X1 kali X0 kurang X2 kali Fx0 ditambah X kurang X0 kali X kurang X2 kurang X1 dibagi X1 kurang X0 kali X1 kurang X2 kali Fx1 tambah X kurang X0 kali X kurang X1 dibagi X2 kurang X0 kali X2 kurang X1 kali Fx2. Jika atau misalkan X0 sama dengan A, X2 sama dengan B, maka X1 sama dengan A tambah B dibagi 2. Titik tengahnya yang ini, X1. A atau X0 tambah B, X2 dibagi 2 sama dengan X1. Sehingga H sama dengan B kurang A dibagi 2. Salah satu titik yang ada di antara A dan B itu disimbolkan seperti ini. Sama dengan X kurang X1 dibagi H. Maka turunannya adalah DX dibagi H. Maka nilai-nilai dari X sama dengan X0 untuk salah satu titik sembarangannya itu -1. X sama dengan X1 salah satu titik sembarangannya sama dengan 0. X sama dengan X2 dan salah satu titik sembarangan yang dipilih sama dengan 1. Sehingga ditulis seperti ini. L di salah satu titiknya seperti yang Anda lihat di sini. Jika diuraikan lagi, maka aturan Simpson-nya sendiri secara umum ditulis yang sudah dijelaskan tadi, bahwa integral dari Fx dx batas bawahnya A, batas atasnya B sama dengan H/3 kali Fx0 plus 4 kali Fx1 tambah Fx2 dengan nilai H atau delta X-nya itu sama dengan B kurang A dibagi N. B-nya batas atas, A-nya batas bawah atau integral dengan batas-batas tertentu. Ini adalah persamaan dari metode atau aturan Simpson 1,3 dengan satu bias, atau dengan kata lain ada 2 partisi dengan 3 titik. 3 titik berarti fungsinya fungsi parabol.
Namun demikian, dalam kenyataannya, aturan Simpson 1/3 bisa dikembangkan lagi menjadi aturan Simpson 1/3 dengan banyak partisi. Jadi bukan hanya dua bagian, n-nya sama dengan 2 atau titiknya ada 3, tetapi bisa lebih banyak. Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti tujuannya, maka luasan dibagi menjadi beberapa bias yang kecil lagi. Dengan catatan delta X atau H sama dengan B kurang A dibagi N. Nah, jika kita lihat gambar ini, FA tetap batas bawahnya, kemudian FB-nya bagian atas. Ada F2, ini adalah satu bias tersendiri, yaitu dari titik X0 ke X2. Kemudian nilai delta X-nya nanti dari titik X0 itu sama dengan A ke titik X1. Itu sama dengan dari titik X1 ke titik X2. Nah, ini nilai H-nya. Dengan jumlah N yang sudah diberitahu bahwa N-nya semakin banyak, maka hasilnya akan lebih teliti. Perlu kita perhatikan bahwa ini adalah dianggap sebagai satu kesatuan untuk integral aturan Simpson dengan satu bias. Ada 3 titik. Ini juga satu bias tersendiri dengan 3 titik. Ini juga satu bias tersendiri dengan 3 titik. Dari titik sini ke titik ini, kemudian ada titik tengahnya sampai dengan IN. Sehingga luas total dari aturan Simpson 1/3 dengan banyak partisi tadi itu sama dengan L sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L yang ke berapa sampai dengan L yang ke N. Dengan nilai delta X-nya itu kembali lagi atau H-nya sama dengan B kurang A dibagi N. Kalau kita perhatikan gambar yang ada, aturan komposisi Simpson itu bahwa dari titik X0 ke titik Xn. Untuk ke luas daerah yang pertama, yaitu dari titik X0 ke titik X2, dan ada satu titik tengahnya yaitu X1, sehingga nilai H-nya kita peroleh H sama dengan B dikurangi A dibagi N. Ini satu N, satu bias, N yang pertama. Kemudian N yang berikutnya lagi, yaitu dari X2 ke X4. Dengan titik tengahnya di X3. Dan seterusnya dari titik X4 ke titik Xn kurang 2, dan yang terakhir di titik Xn kurang 2 sampai dengan titik Xn. Dengan titik tengahnya X1. Ini satu bias tersendiri, yang ini juga satu bias tersendiri. Sehingga luasnya nanti ya luas dari X0 ke X2, kemudian itu 1, luas dari daerah ini juga dari X2 ke X4 itu 1, dan terakhir luas dari Xn kurang 2 ke Xn itu 1. Sehingga jika diuraikan secara detail dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan Fx dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. N-nya itu sama dengan 0, dari 0 sampai N kecil atau N pembagian N-nya tadi. Maka luasnya tadi sudah disebutkan, yaitu L1 tambah L3 tambah L5 tambah titik-titik dan seterusnya di dalam sampai dengan Ln. Nah, nilai luas secara keseluruhan yaitu L sama dengan H per 3. Kenapa dibagi 3?
Karena ada 3 titik tadi itu. F0 tambah 2 F1 untuk satu bagian satu titik yang paling awal. Kemudian H plus 3 tambah 2 F1 tambah F2 untuk titik berikutnya. Kemudian H plus 3 tambah F2 tambah kali F2 tambah 2 F3 dan dilanjutkan terus sampai dengan H plus 3 kali 2 Fn-1 tambah Fn. Dapat dituliskan secara singkat untuk metode integrasi Simpson dengan banyak bias, yaitu L sama dengan H dibagi 3 kali F0 untuk batas bawahnya, F di titik 0, dan ditambah yang paling atas nanti F di titik N. Kemudian di tengahnya untuk titik ganjil itu 4 kali sigma titik ganjilnya. Kemudian yang genapnya dikali dengan 2. Hingga ditulis H per 3 kali F0 tambah 4 kali sigma Fi untuk I ganjil tambah 2 kali sigma Fi untuk I genap ditambah Fn. Ini adalah metode Simpson 1,3 dengan rumus yang ada, dan juga perlu diketahui bahwa nilai H atau nilai dari delta X-nya yaitu sama dengan H itu adalah B kurang A dibagi N. B-nya batas atas dari integral dan A-nya batas bawah. N-nya itu adalah bias, mau dibagi berapa bias. Kemudian di dalam bias itu nanti ada satu titik tengahnya untuk aturan Simpson. Demikian penjelasan singkat mengenai metode Simpson 1,3, baik yang menggunakan satu bias maupun yang menggunakan banyak bias atau biasa disebut dengan aturan Simpson 1,3 dengan banyak partisi. Kalau menggunakan satu partisi, maka persamaan yang kita gunakan adalah integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B, yaitu H per 3, fungsi di batas bawahnya berapa, fungsi di batas atasnya berapa, kemudian fungsi di titik tengahnya dikali dengan 4. Itu kalau aturan Simpson 1,3 hanya terdiri dari satu partisi saja. Tetapi jika partisinya lebih dari itu, rumus yang kita gunakan adalah L sama dengan H per 3, fungsi di batas bawahnya berapa, fungsi di batas atasnya berapa, untuk titik ganjilnya dijumlahkan kemudian hasil penjumlahan dikali dengan 4, untuk titik genapnya dijumlahkan kemudian dikali dengan 2. Sama seperti sebelumnya, nilai H-nya, nilai H ini atau delta X itu sama dengan B kurang A dibagi N. Demikian penjelasan singkat untuk metode integrasi Simpson. Terima kasih, semoga bermanfaat.